Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansyarullah TV kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya, agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ansyarullah TV. Sahabat beriman, perkara solat, bukanlah perkara yang biasa. Solatnya seseorang bisa jadi patokan hubungan ia dengan Tuhannya. Solat, juga menjadi kriteria dalam mencari pasangan hidup. Ada banyak dalil yang membahas solat, bahkan bisa dijadikan ukuran kualitas hidup manusia. Jika solatnya bagus, maka baguslah semuanya. Namun, semua itu tak berlaku bagi seseorang yang masuk surga, tapi nyatanya tak pernah menunaikan ibadah solat. Siapakah dia? Lantas apa yang dilakukan semasa hidupnya? Lalu amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga? Orang yang melaksanakan solat wajib, solat sunnah, dan amalan lainnya belum tentu masuk surga. Amal ibadah bukanlah penentu masuk surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan itu pun membuat para sahabat terheran-heran. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakarublah dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya dia bertobat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Walaupun seseorang terlihat rajin beribadah, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka. Hal ini pun pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dikisahkan seorang sahabat yang menyampaikan berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan seorang wanita ahli ibadah, tapi suka menyakiti tetangganya. "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, "Tiada kebaikan padanya, dan dia termasuk penghuni neraka." Mereka para sahabat berkata lagi, "Si Fulan mengerjakan sholat wajib, dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun." Rasulullah bersabda, "Dia adalah penghuni surga." Masuknya seseorang ke dalam surga tidak ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang terlihat jarang beribadah, tapi menjadi penghuni surga. Siapa orang yang dijamin masuk surga tanpa sholat? Perkara surga dan neraka adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki pertimbangan sendiri untuk memasukkan orang ke surganya atau ke nerakanya. Bahkan orang yang tidak sholat pun bisa masuk surga. Hal ini dialami oleh salah seorang yang berada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut adalah Ammar bin Sabit,
Ia juga biasa dipanggil Ammar bin Uqais atau Usyarin. Dia berasal dari Bani Abdil Asyihab. Ia pernah diajak masuk Islam, namun Ammar bin Sabit menolak. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diabadikan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Saat perang Uhud tiba, banyak orang yang turun ke medan perang. Ia pun mencari anak pamannya. Ia bertanya kepada orang-orang, "Di manakah anak-anak pamanku?" Orang-orang pun menjawab, "Di Uhud." Semua orang yang dicarinya sedang berjuang di medan perang, tepatnya di Uhud. Mendengar hal itu, ia pun bergegas memakai baju perangnya dan memacu kudanya menuju medan perang. Saat sampai di medan perang, kaum muslimin pun menyuruhnya menjauh. Mereka berkata kepada Ammar, "Menjauhlah engkau dari kami wahai Ammar." Setelah Ammar mengaku beriman, kaum muslimin mempersilahkan ia bergabung dan berjuang bersama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammar bertempur dengan gagah berani hingga ia terluka parah. Ia pun ditemukan oleh orang-orang Bani Abdul Asyihar yang sedang mencari korban peperangan dari kaum mereka. Ammar bin Sabit pun langsung dibawa ke keluarganya. Sa'ad bin Mu'az mendatangi saudarinya seraya berkata, "Tanyakanlah kepada Ammar, apa yang menyebabkannya datang ke medan perang? Apakah itu demi kaumnya, ataukah demi Allah dan Rasul-Nya?" Saat ditanya dengan pertanyaan tersebut, Ammar yang dalam keadaan terluka menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah dan berperang hingga aku terkena serangan." Setelah mengucapkan itu, Ammar bin Sabit menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian ini pun diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Ammar bin Sabit pun menjadi penghuni surga, walaupun belum pernah mengerjakan sholat. Suatu kali cerita ini disampaikan oleh Abu Hurairah kepada sahabat yang lain. Ternyata para sahabat tidak mengetahui bahwa ada yang tak pernah sholat, tapi bisa masuk surga. Hal ini pun dilihat dari cerita Ammar bin Sabit. Ammar yang wafat dalam keadaan sebagai syuhada, setelah menjalani peperangan. Ia berperang karena Allah dan Rasul-Nya. Karena inilah yang menjadi alasan kenapa ia dimasukkan ke surga, walaupun statusnya belum pernah sholat. Namun, bagi Anda yang rajin mengerjakan sholat, tentu ada kesempatan yang sama untuk masuk surga. Semoga dengan kisah ini akan menjadi pemicu untuk kita semua untuk bisa bersemangat dalam berjuang di jalan Allah. Karena kita ketahui bersama, dengan ibadah sholat saja, itu tak cukup untuk menjadikan kita sebagai penghuni surga. Bahkan, orang yang rajin sholat pun bisa menjadi penghuni neraka. Semoga kisah ini bermanfaat, dan semoga menginspirasi kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.